diberikan. Jawab naon, Bang? Jawab naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Sinansari Al-Jawami dan seluruh jajaran beserta keluarganya. Lalu kepada seluruh sivitas akademika dari bidang tahkim wal jarimah beserta jajarannya. Kemudian kepada seluruh sivitas akademika dari Dewan Santri dan CDSA beserta seluruh jajarannya. Dan yang terakhir saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Ta'ala, teman-teman semua santri-santri yang hebat, santri-santri yang akan menjunjung tinggi nilai keberkahan Allah SWT di negara ini telah di masa depan. Mang, majuan, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ngale. Kita nyanyi bareng ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta khairun anta badrun anta nur Sebelumnya aku pengen cek dulu yang untuk ikhwannya, apa kabar keadaannya pada malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, balik ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdirinya saya di sini, saya hanya akan menyampaikan suatu hikmah yang baru saya dapatkan pada sholat Isya rakaat kedua tadi. Ini aku bercerita tentang pada zaman dulu Nabi bersabda, ada seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia itu membunuh. Dia itu adalah pembunuh. Tahu nggak berapa orang yang dibunuh sama dia? Dia telah membunuh selama bertahun-tahun, membunuh sekitar 99 orang. Itu bukan pembunuhan biasa, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya setiap tahun itu dia itu membunuh sama 3 orang atau 10 orang. Dia hidup katanya sekarang 10 tahun. Berarti sama dia hidup, dia hanya melakukan pekerjaannya itu sebagai pembunuh. Lantas pada suatu saat beliau tersadarkan oleh orang beriman yang hendak dia bakal bunuh. Dan ternyata orang yang dia akan bunuh itu adalah orang dia berbilang, wahai pembunuh, apakah engkau sudah menerangkan tentang seluruh kehidupanmu hanya untuk membunuh?
hanya untuk membunuh. Sedangkan apakah Tuhan akan memberikan restu padamu akan apa yang kamu lakukan? Lalu laki-laki itu menjawab, ya saya mau bertobat. Tapi apakah Allah akan menerima tobatku yang sebegitu besarnya? Saya hanya pasrah kepada Allah. Saya hanya pasrah kepada Allah, tidak tahu apa-apa seperti anak laki-laki ini. Maka ulama itu berkata kepada laki-laki itu, wahai sang pembunuh, sesungguhnya Allah akan menerima tobat siapapun yang ingin bertobat kepadanya, taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yaitu tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang engkau kerjakan dan engkau berjanji tidak akan mengulanginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima tobat tersebut sampai ke nyawa, sampai ke tenggorokan. Selama kita masih hidup dan nyawa kita belum sampai ke tenggorokan, maka Allah akan menerima tobatnya siapapun yang ingin bertobat. Akhirnya terketuk hatinya, sehingga dia mematapkan hati dan berusaha untuk memperbaiki Jangan diri. ditonton, guys. Lantas bagaimana aku akan bertobat? Wahai alim ulama, kata alim ulama tersebut, engkau bergululah kepada ulama-ulama yang berada di haram, tanah haram, yaitu tanah Mekah, ke tempat waktu dulu Nabi Isa membangun Pekan Mekah pertama kali. Apakah aku akan menemukan jawaban di sana? Kata alim ulama, ya, kamu akan menemukan di sana. Akhirnya laki-laki itu berjalan di tengah gurun pasir yang sangat panas. Persediaan pun habis. Dan apa yang terjadi? Sayangnya laki-laki itu mati di tengah-tengah dia ingin berhijrah kepada Allah, pada jalan yang lebih baik. Nah, waktu saat dia hendak akan diangkat benar-benar cabut oleh malaikat maut, tiba-tiba turunlah dua malaikat dan mereka berdebat. Malaikat yang satu ini tuh apa namanya, mangsa aing gitu. Eta teh geus tepara ruguh dosa teh ngabunuh 99 orang. Yaitu jatah gua lah, gua masukin dia ke neraka. Kata malaikat yang satunya lagi, tenang bro, dia itu bakal mau bertobat. Dia itu sudah melakukan hijrah kepada yang lebih baik. Dia sudah mau bertobat nasuha kepada Allah Taala. Maka hendaklah itu punya saya yang berhak memasukkan dia ke dalam surga. Kata malaikat tersebut, itu tidak dihitung. Dia sudah melakukan dosa besar, dia harus dihukum. Dia harus diberi pelajaran sama si dunia ini yang berhak dia mendapatkan surga. Kata sahabatnya, enggak bro, dia itu sudah mau berhijrah. Dia itu anak yang baik sebenarnya. Dia mau bertobat kepada Allah, maka hendaklah dia mau aku masukkan ke surga. Ya udah tuh cekcok dua malaikat, tanding 2 mas 3 mas, belum ketemu kemenangan siapa. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat sebagai penengah datang sebagai wujud manusia. Dia berkata, wahai 2 malaikat yang sedang berseteru. Nah, Allah berpesan kepada kedua malaikat tersebut, coba kalian hitung jarak mana antara dia waktu pas membunuh sama dia mau mengangkat untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian hitung. Ternyata waktu pas dihitung dalam riwayat menyebutkan bahwa tingkatan dia membunuh itu
dengan dia jalan berhijrah kepada Allah, bertahlil, bertobat nasuha kepada Allah, ternyata timbang jarak yang lebih berat, yang lebih lebih besar nilainya itu ternyata waktu dia pas berhijrah. Karena sebelum sampai nyawa itu ke tenggorokan, dia sempat bertaubat, dia sempat berbalik arah kepada jalan yang benar, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah manusia ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, apa yang bisa disimpulkan dari cerita ini? Ada yang bisa menyebutkan? Dari pihak kanan ada yang bisa menyebutkan? Yes. Dari kiri. Ari mang nu ganteng. Mang menang dapat hadiah. Sok atuh. Dari teteh. Aman. Satu, 2, 3. Oke. Intinya Nah, resek guys intina teh. Beres ya. selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan, selama nyawa kita belum sampai dipanggil sama Allah Taala, kita kudu bertaubat. Kenapa taubat itu penting? Karena itulah penyebab kita akan ditentukannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dalam bertobat itu gak ujug-ujug kita aing mau paling aing tobat Ternyata nggak gitu teman-teman. Justru dalam bertobat kita ada yang namanya tobatan nasuha. Tobat yang kudu benar-benar kita kudu benar-benar bertobat bertahlil. Kita memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri kita, memperbaiki jati diri kita, memperbaiki iman kita, supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa kalau dari santri putri Jabas? Ada 2 kandidat ya? Iya. Kira-kira udah siap yang mana nih? Yang udah siap yang mana? Oh, aku aja lah katanya Jabas. Kemarin kan sempat jadi ini ya, terheboh, aku supporter terheboh apa gitu. Pas diskusi kali kemarin. Iya. Ya, udah sekarang langsung aja ya kita penampilan kedua, yaitu penampilan dari asrama Al-Muhajirat kepada perwakilan Dari asrama Al-Muhajirat dipersilakan. Ini kunci keluar namun Assalamualaikum. bisa lewat jendela lagi bola yang kecil. Enggak semua kaca ini. Semua Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu kayak di ngejumatan. Proyek. Wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pokoknya ayo ternyata subuh teh diskusi. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar Allah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sampai kecil bahasa Arabnya apa? sekarang mana? Mana? Ya, Sogir. kecil bahasa Arabnya sogir. Nah. Segala sesuatu yang aneh. kita pernah melakukan sesuatu yang buat dari yang kecil. Kel. Manusia dari bayi umur depan dari biji, saya berdiri di depan dari bayi. Karena perkara besar berawal dari yang kecil, karena kecil awal menuju besar.
Anak-anak itu bahwa dia Allahu Akbar, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menyepelekan amal sekecil apapun walaupun Medan. hadis riwayat Muslim. Tidaklah menyepelekan amal sekecil apapun, mungkin ridho Allah terletak di sana. Begitupun tidaklah menyepelekan maksiat sekecil apapun, mungkin dosa Allah terletak di sana. Kecil bukan berakibat kecil. Amalan pokok harus didirikan, karena sudah menjadi kewajiban. Kita laksanakan amal-amal ringan sebagai tambahan, pahalanya berlipat bahkan ratusan. Sehingga jangan sadarkan kemungkinan di akhirat mendapat kenikmatan gara-gara buang duit dari jalan. Maksiat kecil pun jangan disepelekan. Jangan-jangan bisa saja kan kemungkinan di akhirat mendapat siksaan gara-gara usil kepada teman. Makanya kalau bercanda itu gak boleh berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu marilah kita beramal tanpa ada saat kecilnya. Wallahu a'lam. Ini nasirul mustaqim. Undur mangkola, walatangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Seorang Katanya ada penampilan tambahan. penampilan tambahan. Katanya pembacaan surat Al-Ikhlas dari Mikel. Mana Mikel? Barislah dipersilakan. Di asrama asada. Tersepona. Dia tiang ngalana. Yang terhormat kepada ketua desa dan Hey. para jajarannya, Hey. dan yang terhormat kepada ketua desa dan para jajarannya, dan yang tak lupa yang saya doakan kepada santriwan dan santriwati pondok dan pulang pengajian. The words of Allah, praise be to Allah, the Lord of Allah, the King of the Kings, Him only worship and Him only worship. Yes, I like you. Yes. Kita Prophet Muhammad SAW. Yes. Who led us from the darkness into lightness and who has contributed You make me and Sorry, kunjungan fadilah tapi majalah udah Islam cantik doang, kehalangan Tuhan. Islam is the true religion. Yes. Yes. There is no religion that teach and guide to the right path. And usually the spiritual activity of Islam and Islam is the right religion for all humankind. And in Islam, we always do good things in our life. Islam is a religion Cantik doang, kehalangan Tuhan. by Nabi Muhammad SAW, and we have great research, great knowledge in the Holy Quran. In Al-Quran al-Karim, that discuss about Yes. 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 Allah.
pay attention to the worldly makers and hereafter makers. Therefore, earnestly strive to peace and happiness in this world and in hereafter. Yes. Supaya kalian sampai life. See you next time. Wassalamualaikum. Oh my God. Oh my God. Cek sampai mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren yang saya hormati dan yang saya hormati yaitu kepada Dewan Pimpinan wal Jarinah, yang terhormat pula kepada Dewan Santri, yang pimpinan Dewan Santri dan stafnya, juga kepada CDSA dan stafnya, tak lupa kepada emang-emang dan tete-tete yang dibanggakan dan diharapkan seperti itu. Tak lupa juga satu lagi kepada warga Sahabat Solihin yang luar biasa. Gila tuh, saya tak lupa kepada warga Sahabat Solihin yang sampai saat ini kita berjuang, ya, saling mendukung satu sama lainnya untuk bisa menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Ya. Saya ke nah iya tepatnya saya kemarin mendengar pepatah dari Bapak ini, kan ada suatu kisah ketika Rasulullah SAW itu sedang berperang bersama sahabatnya. Dia menganggap, para sahabat itu menganggap, ya Rasulullah, ini tuh perang amat sangat luar biasa berat, ya, susah sulit gitu. Tapi kata Rasulullah apa? Tidak. Ada yang lebih sulit, lebih berat, lebih besar, ya, daripada peperangan ini. Itu apa? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Tapi kemarin saya mendengar dari Bapak tadi bahwa ya, peperangan terbesar itu adalah hawa nafsu. Tapi ada lagi yang lebih besar, yaitu ketika kita dihadapkan oleh apa? Dihadapkan lagi serius gitu. Dulu kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita sepatutnya gitu, berlomba-lomba dalam menjauhkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita adalah manusia biasa gitu, yang tidak luput dari salah dan dosa. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Sedikit saya akan bicara mengenai akal. Ya, jika akal sudah diberikan kekuatan, maka yang akan muncul adalah
kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk lingkungan sekitar apa saja. Ya, senang mencari ilmu, ya, senang lagi, ya intinya senang berbuat baik. Ketika kita melihat semut yang tenggelam, kita menyempatkan untuk menolong dia, yang mengangkatnya ke tempat yang lebih aman. Atau kita melihat batu di tengah jalan, kita sempatkan untuk berhenti dan mengambilnya, kemudian menempatkan batu itu ke tempat yang lebih aman. Atau kita membiarkan ketika kita akan menulis di dalam penanya itu, ya, ada laler yang hinggap di penanya sehingga habis tintanya dihisap oleh laler itu. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh kita, itu adalah hasil daripada akal yang sudah diberi kekuatan sehingga munculkan kasih sayang. Nah, seri-seri ada request tadi, siapa yang bisa bahasa Thailand katanya. Tuh, yang bisa bahasa Thailand, yang bahasa Thailand mati. Jangan saja. Akal adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Tinggal kita yang mau atau tidak yang untuk menggunakannya. Dan ketika kita sudah menggunakannya, apakah kita gunakan akal ini dengan kebaikan atau malah keburukan, menyesatkan atau merugikan orang lain? Ketika akal ini sudah tidak sehat, sampai ya, kepada kuat, ya bisa dikatakan kuat, maka yang akan muncul kemudian adalah akhlak malaikat yang ada pada diri manusia. Maaf ya, ini ini sedikit ini. Yang ada adalah akhlak malaikat. Berbicara dengan manusia, hubungannya dengan malaikat dan iblis, dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah, yaitu akal budi. Orang-orang biasa mengatakan akal budi atau budi pekerti. Yang saya sedang bahas ini adalah yang dimaksud adalah akal budi. Jadi akal yang dibarengi dengan kesadaran bahwa kita itu berpikir sadar gitu. Kan kadang kita berpikir bahwa kita itu tidak sadar bahwa itu adalah benar. Tapi ini adalah akal kebenaran, akal budi. Manusia ya, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan saja kalau misalkan, dan dengan akal itu manusia dijadikan khalifah di muka bumi seperti itu. Dan bayangkan ketika malaikat yang dijadikan khalifah di muka bumi, ya, manusia yang butuh makan, minum, dan lain-lain sebagainya yang dianugerahkan selain akal, kan ada nafsu juga, ada hati, akal dan lain-lain. Maka kalau misalkan diutus sebagai khalifah itu malaikat, otomatis malaikat kan yang taat sekali kepada Allah, ibadah terus gitu, lupa dengan makan apa segala macam gitu.
Dan bayangkan pula ketika yang dulu itu sebagai khalifah itu iblis. Ya. Ya, iblis itu kan sifatnya kan seperti itu ya. Murka, bertolak belakang dengan kebenaran. Apa yang akan terjadi ketika yang menjadi khalifah di muka bumi adalah iblis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau namanya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa berbuat seperti itu, ya, memiliki perangai yang lemah lembut, itu tidak jauh dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu datang terhadap ya, rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka maka dari itu, ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa hasil dari kuatnya akal budi, ya, yaitu dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rahmatnya, seperti contohnya yaitu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita mengucapkan salam tahiyat, ya, yang itu merupakan adalah doa yang bisa mendatangkan rahmat. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya akan dibawakan ke asrama Al-Amin. Perwakilan asrama Al-Amin dipersilakan. Ayo Sugiono. Iya. Gue. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salawat Anda pirang sekali di Al-Jawami. Assalatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itu bersemangat. Ini bersuara. Harga jam 1 kilo. Anda yang goreng ibu hormat, saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. Subhanallah. Ini malah nyekel mic. Kamu hadis. Kamu hadis an Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akabah ayat seto'alahu fi rizqihi wa yasa'u fi afarihi falyasil rahmah. Nah, gini ya. Bunyinya dia bisa sebenarnya. Tadi pas belajar kemana-mana dakwah anu turun dihantam, tapi kan ke Inggris, tapi kan ke Sunda, tapi kan ke Indonesia, tapi kan ke Jawa, tapi kan ayat nulis setengah jam. Tadi dakwah lagi setengah jam. Buka anda dibahas karena asup atau itu. Iya ajengannya. Ngajinan sebat santri dalai santri sebat kumaha teh da urang masuk sare wae ngajina maneh sarena urang tah eta kalakuan di saha nyata Anggi Sugi yang teh saudara batur ngaji urang mangkat Anggi Sugi teh mangkat nu aya di desa nyata lisan saha lisan teh nyata Anggi Sugi teh kene saha lisan teh nyata kasih teh saha lisan teh nyata genep dari Sugi yang teh jadi gimana Saya sama Sugiono ya karena ayah saya nyari wasdem dia itu mangfilman ayah ini Anggi Sugi apa atau Anggi Sugiono sekali teh Anggi Sugianti bertere nafsu lain nafsu nafsu sortit syukur salawat sinar salam moga diterjemahkan kepada kita sedaya kita mulia kita Nabi atas pemimpin segala sebagai pemimpin yang sebaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan keluarga kepada kabar sahabat terbilang oleh kapala berbanyak insyaallah di fase seperti ini dan berakhir. Ada kesimpulan juga hormat pimpinan pondok pesantren Sunan Sewu beserta keluarga. Ada kesimpulan juga hormat ketua desa jajaran air biasa di sebagai tidak ada kesimpulan juga hormat para santri yang santrian ada kesimpulan di kaji membawa juga sahawai yang diberikan pas dibahas dengan hadis lagi mana haba ayyub sallallahu alaihi wa sallam fi athar muqal yasin sing sarasara jalma anu hayang di berkahkeun rezeki atau nabi dilimpahkeun rezekina jeung hayang dipanjangkeun umurna begituna orang mudah-mudah silaturahmi ya kita silaturahmi jeung saha kita silaturahmi tadi terus dibahas cenah lebat ngucapkeun salam sebenarnya terus dibahas ngucapkeun salam tah lamun silaturahmi ka orang Kristen kumaha apakah urang kita nyebat salam atau tapi henteu gitu aya dina sabarina para santri cenah santri Lurboyo terkedah ngucapkeun salam ngucapkeun hai oge terus cekap dina sabarina eta salam nya terus cekap hai misalkan ka kasaha kan haina ya ini semua momen senang kedatangan bahasa Thailand jadi itu biasa bahasa Thailand yang mesti sebagai kembang hilang itu bisa disebut kembang hilang ya tapi hal naon artinya pun mau usaha ada terang coba mengingatkan terlebih hal naon kedatangan sen wujud apa mansem ada nah kita silaturahmi dan dikulakan ya di ngabelkeun sagala rezeki kabeh diberkahkeun sagala rezekina boga urang boga
syukur atau ayat silaturah nyata mang sabitnya saya mau nikah. Yang sing aya manfaatna dina pembahasan ieu hapunten bila aya beberapa anu temanna sareng saya beberapa anu pembahasan kana HP disebutkan kana HP nya hapunten aya di sabulan sapalih perkataan dia cuma panjang kan jadi orang hapunten kana rasul akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.